Oke, waktunya kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai, kita harus install Python di komputer kita. Ini sebenarnya kita masih bisa menggunakan Tony, tapi untuk program Blackjack ini agak rumit. Jadi kita harus download software untuk mengcoding kita. Kita download Python org, lalu kita tinggal di sebelah about, all release, dan scroll ke bawah. Jangan ambil yang pre-release, banyak bug. Kalian gunakan versi yang stabil saja di bawah sini. Lalu kalian tinggal download, dan kalian tinggal pilih sesuai instalasi kalian. Punya instalasi saya ya Windows 64 bit. Dan setelah itu kalian install saja. Dan setelah terinstall, kalian tinggal Windows R dan tulis cmd dan tulis Python garis 2 version, dan akan seperti ini jika instalasi kalian sukses. Tinggal close. Setelah kita sudah menginstal Python di komputer kita, kita tinggal download Visual Code. Bukan Visual Code yang dari Microsoft ini, tapi Visual Studio Code yang berwarna biru. Ini karena punya Microsoft agak berat, jadi kita gunakan Visual Studio Code yang ini saja. Ini sudah di fork agar lebih ringan. Oke, kalian tinggal download, tapi kalian juga bisa pilih PyCharm, dan kalian tinggal download. Dan kalian jangan download yang profesional, kalian ambil yang community edition. Profesional kalian perlu berbayar, sedangkan community free. Untuk kalian mau pilih mana-mana saya juga tidak apa-apa. Kalau untuk Visual Studio, di next pembelajaran kita akan gunakan Pygame, dan kita bisa install Pygame di Windows kita. Dan Visual Code bisa ambil Pygame tanpa perlu menginstal di setiap project. Sedangkan PyCharm kita harus install per project setiap kali kita mau membuat project baru. Filenya tidak terlalu besar, tapi saya agak annoying karena setiap kali harus download. Tapi kelebihan PyCharm punya auto correction. Jadi kalau kalian nonton video saya agak jelek spelling bahasa Inggris. Jadi saya gunakan PyCharm agar dia bisa memperbaiki spelling saya. Tapi kalau kalian mau gunakan Visual Code juga tidak apa-apa. Saya akan menggunakan mereka berdua seling-seling saja setiap kali video keluar. Oke, setelah terinstall, kita akan membuat Blackjack. Apa itu Blackjack? Blackjack adalah permainan kartu di antara dealer dan player. Jadi setiap kali ronde, player dan dealer akan menerima 2 kartu dan mereka punya pilihan menahan atau menambah kartu. Dan jika mereka berdua memilih menahan, maka kartu mereka akan dibandingkan. Dan kartu mana yang paling besar, itulah pemenangnya. Oke, ini aturan permainannya. Kartu 2 sampai 10. Value-nya tetap sama. Kartu Jack, Queen, dan King adalah 10. Kartu As 11 atau 1, tergantung kondisi. Dan jika jumlah kartu lebih dari jika jumlah kartu 21, maka instant win, dan jika lebih dari 21, maka instant lose.
Oke, ini flowchartnya. Nanti saya akan kasih di link. Dan oke, pertama-tama kita akan membuat folder untuk program kita. Kalian tinggal namakan saja black dan jack, dan kalian tinggal buka dan klik kanan open with code yang warna biru ini. Dan setelah selesai, kalian sebelum melakukan sesuatu, kalian install dulu Pylance, Python debugger. Dan kalau kalian mau bertier code, kalian bisa install ini untuk visual saja, tapi ini 3 yang penting. Dan setelah itu kalian tinggal klik file, new file, dan kalian pilih Python, Ctrl S, dan namakan ini main, dan save. Pastikan save as a Python. Dan jika kalau kalian menggunakan PyCharm, kalian tinggal buka PyCharm kalian dan tunggu beberapa saat. Sebentar. Dan kalian tinggal new project, namakan project kalian, nanti akan tersimpan di C, user, nama kalian, dan PyCharm project. Tapi karena kita sudah membuat filenya tadi, kita tinggal open saja. Saya tadi simpan di data project dan blackjack. Lalu oke, trust this project, this window. Untuk hari ini pertama kita import random, dan coba kita tentukan hari ini kita gunakan PyCharm atau Visual Studio Coin, dan sama dengan ini random dot run in, dan ini 0 dan 1, dan print coin. Kalau 0 kita pakai Visual Studio, dan kalau 1 kita pakai PyCharm. Run. Oke, 1. Oke, kita akan gunakan PyCharm dulu. Oke. Jadi pertama-tama kita akan membuat kocok kartu, dan kita akan mengocok kartu kita di awal permainan. Dan kita akan buat def kocok kartu dalam kurung (2), dan kalau ada garisan hijau seperti ini tidak apa-apa. Kalau kalian kemarin nonton, PyCharm sangat sensitif dengan spelling, jadi kalau ada spelling yang bukan bahasa Inggris, dia akan kasih tunjuk error sedikit, tapi kalian bisa ignore saja. Dan kita akan buat card di S, dan kita akan buat 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan Jack 10, Queen 10, dan King 10, dan As 11, dan cards sama dengan ini random.choice, dan kita akan mengocok kartu kita, dan kita akan return card. Oke, jadi ini pertama-tama kita akan buat kartu kita, yaitu list
yang saya jelaskan kemarin. Jadi kartu 2 sampai kartu 10, king, queen, jack, dan as. Dan setelah kita definisikan, kita akan kocok kartu kita, dan kita akan kocok secara random, dan hasilnya kita akan return. Kalau kalian pernah buat di Godot, kita akan tulisannya seperti ini, yaitu return int. Kalian bisa tulis seperti ini, tapi mau kosong juga tidak apa-apa. Dan selanjutnya kita akan hitung skor. Kalau itu hitung skor, dan kita akan tulis def hitung skor, dan dalam kurung ini jika sum. Oh ya, kita buat variabel cards di dalamnya. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus tulis seperti ini. Cards jika sum cards sama dengan 21 dan n ini len, jadi jumlah kartu kita adalah 2, maka kita return 0. Oke, saya akan jelaskan. Sum adalah fungsi untuk menambahkan variabel di dalam list kita. Jadi x sama dengan sum a, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, dan kita run, dan hasilnya adalah 15. Oke. Dan ini if jika karena kita dapat as, yaitu ini 11 in cards. Jadi kalau kita dapat add n dan sum cards lebih besar dari 21, maka kita akan card.remove tidak ada auto completion for some reason, remove 11, dan cards.append tidak ada auto completion juga. 1. Jadi kalau kalian ingat aturan kemarin, kalau kita punya kartu 11, jika kartu kita lebih dari 21, maka kita akan ganti as kita jadi 11 atau 1. Dan kita akan return sum card kita, hasil kartu kita. Jadi kita akan menghitung skornya. Oke. Dan kita akan def. Dan untuk fungsi ini kita akan melihat kondisi menang, dan kita akan tulis def kondisi menang kita adalah p score, yaitu player score dan computer score. Dan jika ini p score lebih besar dari 21, maka print ini kartu melebihi jumlah, print kalah saja, player kalah. Kalau pakai H atau tidak, saya tidak tahu. Dan jika tidak, dan else if ini computer score lebih besar dari 21, maka
menang kartu melebihi jumlah, dan jika else if, sebentar saya kopikan seperti ini dulu dan saya tinggal paste saja. Jika ini tulis elif, dan jika player score sama dengan 2-1, player menang, kita mendapatkan blackjack, menang blackjack. Dan kalau komputer score kita mendapatkan 21, bukan 21, 0, maaf. Karena tadi kita sudah mengidentifikasikan ini. Jadi ini untuk hitung skor ini, untuk instant win. Dan kita akan return 0. Dan jika ini skor kita sama dengan 0, maka kita instant win. Ini kalau kalian masih bingung tidak apa-apa, nanti di part 2 baru kita jelaskan lebih dalam lagi. Else if, dan ini sudah saya tiba-tiba brand saya tiba-tiba freeze. Ini player score lebih besar dari komputer score, maka print you win. Dan else karena ini yang terakhir, else jika tidak maka print you lose. Jadi jika komputer score lebih dari player score, you lose. Oke, saya ulangi dulu. Jadi pertama-tama kita akan kocok kartu kita, dan kita akan kembalikan kartu, dan kita akan lihat kondisi menang dan kalah dan kondisi as kita, dan kita akan return sum card kita, dan kita akan lihat kondisi apakah kita menang atau kalah. Saya mau minta maaf, saya sedikit salah menulis kondisi menangnya. Ini kondisi menang yang saya sudah perbaiki. Kalian bisa lihat. Ini jika player score lebih besar dari 21, maka komputer menang. Kartu player melebihi jumlah, dan jika komputer skor lebih dari 21, player menang, komputer melebihi jumlah. Jika player skor dan komputer skor sama, maka draw. Jika player skor dapat blackjack, maka menang blackjack. Dan jika skor komputer sama dengan 0, maka kita dapat blackjack. Dan jika player score lebih besar dari komputer score, maka print menang, dan jika tidak, print kalah. Oke, Ctrl S, dan kita akan membuat di bawahnya player card dan sama dengan list kosong dan komputer card, dan ini juga list kosong. Dan kita akan kocok kartunya 2 kali karena permainan blackjack setiap ronde awalnya kita akan dikasih 2 kartu. Oke, for garis bawah atau N atau apa saja. Ini in range 0,2, dan kita akan membuat player card dot append
dan kita akan append hasil dari kocokan kartu kita. Ctrl C, Ctrl V. Dan kalau kalian masih ingat, append adalah fungsi untuk menambahkan sesuatu di list kita. Misalkan kita append 1, maka list kita akan seperti ini, dan kalau kita append lebih banyak lagi akan seperti ini. Oke. Dan kita akan append computer card. Dan coba kita tes apakah program ini berhasil atau tidak. Player card dan computer card, lalu Ctrl S dan kita play. Oke. Player card 10 dan 2, computer card 4 dan 11. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara program ini bekerja. Oke, di awal kita akan buat list kosong, yaitu player card dan computer card. Dan setelah itu kita akan modifikasi variabel kosong ini, dan kita akan player card dot append yaitu untuk menambahkan ke list kita hasil dari kocokan kartu, dan kita akan ke kocokan kartu. Kalau kalian masih ingat, ini fungsi kocokan kartu ini adalah card sama dengan random.choice dan list card ini. Jadi card dia akan pick secara random dari list yang ini. Dan setelah dia pick random, dia akan return variabel yaitu card ini, hasil kocokan ini. Dan setelah itu dia akan append ke list kosong yang sudah kita buat tadi. Dan karena ini 2 kali, yaitu in range 2 kali, maka dia akan append pertama, dan yang kedua dia akan append lagi, yaitu return card, player card, append hasil kocokan. Kali ini kita akan membuat fungsi untuk menghitung skor. Pertama, player dan skor sama dengan ini, hitung skor, dan dia minta variabel yaitu player card dan computer score. Dia minta hitung skor dan variabelnya computer card. Dan kita tes dulu, print F, dan kartu Anda adalah tanda kurung computer score lagi, player score, dan ini skor Anda adalah ini player score. Sebentar saya turunkan ini. Kalian tidak usah spasi. Ini saya hanya mau melakukan ini agar bisa terlihat. Sebentar. Kalian tinggal copy dan paste ini untuk tes saja. Kita akan buat computer score, dan ini akan jadi computer score, dan sorry salah. Ini computer score yang di bawah dan computer card yang di atas.
Oke, Ctrl S. Dan coba kita play. Oke, kartu Anda adalah player card. Player score, sorry, maaf. Player card. Oke, play. Kartu Anda adalah 11 dan 2. Dan skor Anda adalah 13. Dan kartu Anda adalah 9 dan 3. Maka skor Anda adalah 12. Kalau kalian masih ingat, hitung skor fungsi ini adalah fungsi yang kita tulis di video yang kemarin. Dan saya akan menjelaskan bagaimana fungsi ini bekerja, karena ini fungsi punya variabel. Oke, ini jadi pertama-tama dari player card yang sudah kita kocok. Misal, kalau kalian masih ingat kemarin kita mengocok kartu secara acak, dan hasil kocokannya adalah komputer score dalam hitung skor, dan dia minta variabel yaitu card ini, dan card ini adalah komputer card kita. Jadi sebelum dia return hasil kartu kita, yaitu ini sum ini, yaitu hasil tambahan dari list kita, dia akan cek dulu apakah ini 21 dan panjang kartu kita adalah 2, dan dia cek dulu juga kalau kartu kita skor kita lebih dari 21, maka 11 ini akan menjadi 1, dan dia akan return sum card kita. Ini contohnya. Misalkan komputer card kita adalah 7 dan 8, dan komputer skor hitung skor, dan dia akan ke sini hitung skor kita, dan dia akan return 5 ditambah 6 yaitu 11. Jadi komputer skor kita adalah 11. Oke, kali ini kita akan membuat gameplay loop menggunakan while. Pertama-tama kita tulis dulu kondisinya, game over sama dengan false, dan kita akan buat while loopnya di bawah sini. Setelah while ini game over, well not game over, dan kita cek dulu jika ini player card player score lebih sama dengan 0, dan ini komputer score sama dengan 0, dan dan lagi atau ini player score lebih besar dari 21, dan jika kondisinya terpenuhi maka game over sama dengan true, dan jika tidak maka kita akan buat input tambah kartu, dan kita akan buat tambah kartunya di sini sama dengan input ini ketik Y untuk menambah kartu, atau N untuk membandingkan kartu.
Oke, jadi jika tambah kartu sama dengan Y, maka kita akan mematikan gamenya. Game over sama dengan true. Dan jika tidak, jika tidak, else. Ini kita akan append kartu kita. Oh maaf, terbalik nih. Jika kita menambah kartu, maka ini player card dot append tambah kocokan kartu kita. Maaf, saya lupa. Dan setelah itu kita akan buat AI komputer kita while komputer score tidak sama dengan 0. Jadi jika komputer dapat blackjack dan ini komputer score lebih kecil dari 17, kita akan tambah komputer card kita. Komputer card dot append kocok kartu. Dan setelah itu kita akan hitung skor kartu kita lagi di dalam while loop. Tinggal copy ini saja dan paste. Dan setelah itu kita akan mengecek dulu. Sebentar. Mana ya tadi? Oh ini dia. Ctrl C dan Ctrl V. Kartu terakhir Anda adalah, dan kartu terakhir komputer Anda adalah. Dan kita akan panggil print ini kondisi menang kita. Dia akan membandingkan player score dan komputer score. Oke, Ctrl S dan coba kita tes dulu. Dan coba saya tekan Y. Oh, sebentar. Ini di bawah ini sejajar dengan while. Coba tes lagi dan coba tekan Y. Kenapa langsung membandingkan ya? Astaga. Ctrl X. Ini di dalam sini, di dalamnya, jangan di luar while loopnya, agar kita bisa konstan menghitung skor kita. Coba taruh lagi. Coba saya mau tambah. Oke, saya menambah. Kartu terakhir saya adalah 24 dan komputer adalah 20. Kartu saya melebihi jumlah. Dan coba saya tidak mau. Kita langsung bandingkan. Kartu saya 12, komputer 18. You lose. Dan coba ulang lagi. Saya mau menambah kartu. Kartu saya 20, komputer 23. Saya tekan N, maka player menang. Komputer melebihi jumlah. Oke, kita akan membuat agar komputer kita di awal tidak menunjukkan skor dan kartunya. Kita akan buat ini di dalam sini, kita tinggal hapus saja ini, dan kita akan menunjukkan list pertama dari komputer kita. Dan coba start 19, kartu komputer 11, coba N, maka dia akan menunjukkan kartu terakhir
dari komputer kita, 11 dan 17. Tapi masih ada permasalahan karena jika saya mau play dan saya menang dan mau main lagi, ini kita tidak bisa melanjutkannya karena kodenya langsung berhenti. Jadi kita rangkum dulu semua yang di dalam while loop ini dan kita tekan tab dan buat ini dalam fungsi. Fungsinya adalah def play game dan coba kita tes dulu play game dan ya ini dan kartu andal 22, komputer menang, kartu melebihi jumlah. Oke. Untuk membuatnya bisa mereplay, kita tinggal bikin buat while input ini selamat datang di Blackjack, silakan tekan Y untuk main dan N untuk berhenti. Dan jika while ini jadi while kita selama kita menjawab Y, maka kita akan play game kita. Nah, coba kita Y. Ini coba saya sengaja kalah. Kartu melebihi jumlah, selamat datang di Blackjack, silakan main. Tekan Y dan kita menambah kartu dan ketik Y untuk menambah kartu lagi. Selamat datang di Blackjack, saya tekan N dan gamenya selesai. Oke, sekian untuk tutorial ini. Saya scroll dari atas kalau kalian mau mengetik sekarang, tapi kalau kalian mau ketik dari ini file yang saya kasih juga tidak apa-apa, nanti saya kasih di kolom komentar. Nih, dan ini kondisi menang kita dan kondisi play game kita. Oke, sekian untuk pembelajaran ini. Terima kasih.